Halo, apa kabar teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada ya? Bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Strata 1 ya, dimanapun Anda berada pada universitas manapun, negeri maupun swasta ya, termasuk juga mahasiswa universitas terbuka. Senang saya bisa menyapa kembali teman-teman untuk kuliah kita. Ini sebetulnya modul kedua ya kalau dalam materi saya pada mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Semoga kabar baik menyertai kita semua. Amin. Teman-teman mahasiswa, pada sesi kedua ini di modul 2 ya, Bapak akan mendiskusikan, akan menjelaskan terkait dengan hubungan antara organisasi pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan. Kira-kira begitu. Ada organisasi pemerintahan di satu sisi, ada tata kelola pemerintahan di satu sisi. Organisasi adalah lembaganya, badannya, atau wadahnya. Tata kelola adalah manajerialnya, how to do-nya, gitu-gitu. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana relasi antar kedua ini? Kita akan bahas pada kuliah kita sesi kali ini. Baik, izin Bapak untuk share materi dulu ya. Oke, terima kasih sudah nampak ya share materi dari Bapak ya. Sebentar. Oke. Hubungan organisasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Pada sesi pertama kan kita mendiskusikan mengenai organisasi pemerintahan. Ya, kita tahu bahwa yang namanya organisasi kan kumpulan orang-orang. Ya. Nah, sekarang organisasinya organisasi pemerintahan. Jadi, ya struktur orang-orang di dalam organisasi pemerintahan ya yang berfungsi utama adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, tata kelola pemerintahan sendiri merupakan proses ya dinamika yang terjadi ya, pengaturan manajerial seperti itu. Nah, bagaimana hubungan antar kedua variabel ini? Baik, saya merefresh kembali antara konsep organisasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Jadi, organisasi pemerintahan atau wadah tadi yang Bapak katakan adalah lembaga birokrasi pemerintahan yang menjalankan kewenangan negara atau kewenangan pemerintahan. Dan ia berorientasi pada kepentingan publik, terutama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ya, dia akan melaksanakan yang namanya pelayanan publik dan berorientasi untuk kepentingan publik. Itu mengenai organisasi pemerintahan. Bagaimana dengan tata kelola pemerintahannya? Tata kelola pemerintahan ini merupakan tadi Bapak katakan apa? Proses ya, cara pemerintah mengelola kekuasaan yang dimilikinya, kewenangan yang dimilikinya, dan sumber daya publik gitu. Jadi cara how to manage ya. Begitu. Selanjutnya tata kelola pemerintahan pula ya mengutamakan yang namanya prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas. Kenapa demikian? Karena konsep tata kelola pemerintahan sektor publik itu yang memang untuk rakyat, untuk masyarakat. Maka prinsip utama ini harus menjadi dasar sebagai awal untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Paham ya? Oke. Teman-teman mahasiswa, ketika membahas hubungan antara organisasi pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan ya,
Sebetulnya kan banyak ya yang dalam bahasa Talijin itu hubungan pemerintahan itu ya pemerintahan. Hubungan pemerintahan itu ya aktivitas melakukan pemerintah kira-kira begitu. Nah, Talijun Raha mengatakan bahwa hubungan pemerintahan ini merupakan relasi antara aktor, lembaga, dan proses yang ada di dalamnya di dalam melaksanakan kewenangan publik. Dalam hal apa itu? Pertama adalah hubungan organisasi pemerintahan dengan tata kelola nampak dalam perumusan kebijakan publik, perumusan undang-undang, perumusan peraturan daerah, atau kebijakan-kebijakan turunan lainnya. Yang kedua, hubungan nampak juga di dalam pelaksanaan program pemerintahan, implementasi kebijakannya, implementasi programnya. Di situ pun akan nampak nanti pola hubungannya seperti apa. Kemudian juga nampak hubungan organisasi pemerintahan dengan tata kelola itu di dalam koordinasi antar lembaga. Katakanlah kalau di pusat antar lembaga tinggi negara ya, di situ ada presiden, ada DPR, ada DPD, kemudian juga ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, lebih jauh lagi dengan TNI, dengan kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Pasti akan ada relasi. Oleh karenanya dia akan nampak dalam hal koordinasi antar lembaga yang ada. Di daerah juga ada ya, gubernur beserta dengan perangkatnya berhubungan dengan DPRD, berhubungan dengan pengadilan tinggi, berhubungan dengan Polda, berhubungan dengan apa namanya eh, markas tentara gitu ya kan, seperti itu, Pangdam ya. Kemudian juga dalam hal pengawasan serta evaluasi atas kebijakan publik atas program yang dilaksanakan. Nah, pada keempat aktivitas inilah Indra mengatakan ini akan nampak di dalamnya bahwa tata kelola pemerintahan itu terjadi atau dilaksanakan ya pada organisasi pemerintahan. Lebih lanjut, Anda bisa memperdalam kembali ya dalam modul atau bahan ajar lainnya yang ada di dalam tutorial nanti kalau anak-anak UT ya, mahasiswa UT ya, demikian. Baik, kita lanjut ya. Saudara-saudara mahasiswa, tadi sebetulnya ketika berbicara mengenai tata kelola pemerintahan, sebetulnya bagaimana memanage, mengelola apa namanya sumber daya pemerintahan tadi. Nah, tentu saja sebagai mengawalinya kita harus paham. Jadi hubungan organisasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan ini akan nampak juga ketika kita memperhatikan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, fungsi pemerintahan ini menjadi dasar legitimasi keberadaan pemerintahan bagi masyarakat. Jadi artinya begini kalau dibalik. Masyarakat akan percaya, masyarakat akan yakin, masyarakat akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintahan. Jadi fungsi utama apa? Karena dia sebagai eksekutor, sebagai pelaksana yang pertama jelas fungsi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah fungsi pembangunan, ya, pembangunan infrastruktur ya, dasar, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, dan lain-lain banyak sekali. Ya. Kemudian fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini adalah di dalamnya ada program, ada kegiatan yang tujuannya adalah untuk mencapai kemandirian masyarakat baik kementerian ekonomi, sosial, politik, hukum dan lain-lain ya. Sehingga masyarakat bisa optimal dalam ia mencapai tujuan dia hidup ya di dalam keluarganya ya, seperti itu. Nah, tiga fungsi utama inilah di dalamnya nampak bahwa yang namanya hubungan antara organisasi pemerintahan dengan pemerintahan itu sendiri
dijalankan dengan baik. Baik teman-teman mahasiswa, ya, bagaimana hubungan di dalam fungsi pelayanan publik ya ketika kita mendiskusikan mengenai apa namanya tata kelola pemerintahan. Jadi pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan ya. Jadi pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dasar gitu ya. Layanan dasar bagi masyarakat ya. Baik berupa barang publik. Barang publik itu seperti apa ya? Seperti sembako lah sederhananya ya. Itu barang publik namanya. Ya, jadi semua masyarakat membutuhkannya. Minyak bumi, gas bumi, PLN, itu kan listrik negara itu barang publik namanya. Jadi pemerintah wajib menyediakannya. Kemudian juga ada jasa publik ya. Jasa publik itu seperti transportasi darat, udara, laut, perbaikan di dalam pelayanan kereta api ya, Damri dan lain-lain. Nah, itu menjadi apa namanya? Penting sekali pemerintah berperanan melalui tata kelola tadi ya. Nah, terkait dengan sumber biayaannya bagaimana? Karena ini adalah pelayanan baik barang publik maupun jasa publik ketika pengelolaannya jelas negara hadir untuk membiayai pelayanan publik tersebut melalui APBN dan APBD. Kenapa menjadi penting? Ya tadi, tujuan utama dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat ya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling utama sebetulnya kesejahteraan masyarakat. Tapi memang berproses, gitu, berproses. Nah, itulah salah satunya tadi dengan fungsi pelayanan yang baik gitu, masyarakat menjadi puas, gerak ekonomi juga semakin nampak kira-kira begitu ya, teman-teman. Baik, semoga Anda paham ya. Semoga Anda paham. Nanti Anda bisa melihatlah pada rujukan-rujukan yang lain terkait dengan materi kuliah yang saya sampaikan pada sesi ini. Nah, berikutnya hubungan dalam fungsi pembangunan nih tata kelola. Di dalam pembangunan setidaknya kan ada tahapan perencanaan pembangunan, ada pelaksanaan pembangunan, ada apa namanya pengendalian pelaksanaan program dan juga ada evaluasi. Nah, pada tahapan-tahapan ini kan pasti akan berhubungan dengan lembaga-lembaga yang lain ya. Jadi tata kelola menjadi penting di sini. Nah, kemudian teman-teman eh, untuk mencapai tahapan yang baik itu jelas tujuan apa dari pembangunan ini sangat penting ya. Terutama kita harus tahu bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong perubahan-perubahan sosial secara terstruktur dan terencana dengan baik, serta mengembangkan potensi-potensi daerah. Karena kan banyak masyarakat adanya di daerah gitu kan. Maka daerah perlu tumbuh, perlu berkembang dan itu memerlukan optimalisasi fungsi pembangunan. Dengan demikian, akan nampak di situ hubungan antara organisasi pemerintahan di tingkat pusat, kalau untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, pun juga di daerah provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sebagai pengetahuan Anda bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan ini ketika tata kelola pemerintahan dilaksanakan maka ya para pemangku kepentingan khususnya pemerintah ya dan masyarakat kira-kira begitu
perlu memahami, perlu mengerti mengenai prinsip tata kelola di dalam pembangunan. Karena banyak pendapat yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan itu dipengaruhi oleh seberapa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance ini dilaksanakan. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting dan diperlukan. Artinya tidak bisa pemerintah menjalankan fungsi pembangunan oleh dirinya sendiri, nggak bisa, modal juga nggak cukup gitu kan. Perlu donasi atau investor ya dari pihak-pihak sektor swasta. Dan masyarakat juga tidak cuma mengandalkan kepada BPKPK, kepada DPRK untuk mengawasinya, sama-sama juga fungsi pengawasan, fungsi partisipasi masyarakat. Jadi tripartit antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi penting. Nah, prinsip utama agar pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik di dalam tata kelola adalah pertama, kepatuhan terhadap hukum. Para penyelenggara pembangunan, terutama misalnya pembangunan fisik ya infrastruktur, jalan, irigasi, dermaga, bandara, perumahan rakyat dan lain-lain kira-kira harus patuh terhadap hukum. Ya. Jadi peraturan perundang-undangan diperhatikan sebelum merencanakan, sebelum melaksanakan, agar terhindar dari adanya pelanggaran hukum. Kemudian transparansi, prinsip transparansi di mana masyarakat perlu tahu sejak awal. Jadi di sini prinsip keterbukaan publik. Makanya kan banyak sekarang ya pemerintah pusat ketika ada audiensi dengan DPRD atau pemerintah daerah pun demikian. Sekarang sangat mudah untuk mencari tahu ya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukan. Karena sekarang mata-matanya banyak banget ya, terutama dengan medsos. Nah, medsos ini harusnya sebagai media yang membantu ya bagaimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap publik itu bisa terwujud. Nah, berikutnya adalah prinsip partisipasi. Tadi Bapak mengatakan di awal ya, pada slide sebelumnya, bahwa tidak mungkin pemerintah menyelenggarakan pembangunan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Yang paling nampak dan awam bagi kita ya masyarakat itu diharapkan partisipasinya dalam hal pengawasan pembangunan, memberikan koreksi masukan, dan juga dalam hal pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi yang namanya jalan, jembatan, bangunan, pasar, atau apapun yang menyangkut kepentingan publik yang sudah dibangun jangan dirusak. Ya, harus dimanfaatkan dengan baik, harus dirawat dengan baik, kira-kira begitu. Nah, itu namanya masyarakat yang berpartisipasi. Dan poin penting lainnya adalah bahwa prinsip di dalam pembangunan dengan menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik perlu menjadi prioritas adanya keberlanjutan pembangunan. Jadi pembangunan tidak berhenti pada satu generasi saja, tapi untuk generasi hadapan, untuk anak cucu dan lain-lain. Makanya ketika sekarang ada slogan ya di era Prabowo, bahkan sejak awal dari zamannya Pak Jokowi, misalnya pada kasus di Indonesia, kita sambut Indonesia Emas 2045. Artinya sekarang di posisi di 2025 masih ada 20 tahun lagi. Bagaimana mempersiapkan agar memang visi tersebut tercapai. Gitu ya. Makanya keberlanjutan pembangunan menjadi penting. Nah, begitu saudara-saudara mahasiswa. Jadi prinsip tata kelola pemerintahan harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, terutama pihak pemerintah. Baik. Nah, bagaimana hubungannya dengan fungsi pemberdayaan? Tadi Bapak katakan bahwa pemberdayaan atau program-program pemberdayaan beserta dengan turunannya bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, terutama kemandirian secara ekonomi dan sosial.
Kemudian juga nampak juga dalam hal mengembangkan kapasitas sosial masyarakat. Jadi harapannya masyarakat itu menjadi modal sosial. Modal sosial yang akan ada di masyarakat idealnya kan semakin meningkat kapasitasnya. Sehingga dia menjadi mitra bagi pemerintah untuk sama-sama bergerak untuk pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Begitu ya. Jadi pemberdayaan juga mengembangkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir tentu saja nampak juga hubungan fungsional tersebut antara tata kelola dengan pemberdayaan masyarakat ini dalam hal mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi sebetulnya kalau berbicara pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata hanya untuk membantu masyarakat dengan memberikan modal katakanlah, memberikan bantuan pangan katakanlah, tetapi juga membuat masyarakat menjadi berdaya, tidak bergantung, sifatnya tidak menunggu, tapi dinamis secara terstruktur untuk mencapai kemandirian ekonomi, kemandirian sosial. Sederhananya, kesejahteraan masyarakat meningkat, gitu. Angka kemiskinan semakin dikurangi. Sehingga target SDGs ya sama-sama ya secara konstruktif ya berupaya untuk mencapainya. Kira-kira begitu. Nah, tiga pola hubungan antara tata kelola pemerintahan dengan fungsi pemerintahan sudah saya jelaskan dari mulai hubungannya dengan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tentu saja pada slide ini ya, dengan adanya pola hubungan tadi yang nampak ke dalam tiga fungsi ini, maka harapannya tentu saja dengan organisasi pemerintahan, maka tujuan ideal akan didapat. Tentu saja di sini harus memperhatikan pedoman penyelenggaraan negara, arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan, juga bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya motivasi bagi pemerintah khususnya di tataran birokrat itu kan dan masyarakat agar paham betul bahwa yang namanya pelaksanaan pemerintahan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan sektor swasta. Ya, kalau sekarang kan dengan pentahelik ditambah juga adanya peranan perguruan tinggi dan juga media. Gimana? Sudah semakin paham ya, teman-teman? Baik, terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa, tentu saja ya, secara ideal, kalau merujuk kepada ke belakang, ya tujuan-tujuan ideal negara untuk mewujudkan kesejahteraan kita bisa lihat dari Plato. Dia mengatakan bahwa tujuan pemerintahan adalah memajukan kesusilaan manusia karena harus tunduk dan patuh terhadap aturan. Kemudian juga Aristoteles mengatakan bahwa mencapai kehidupan yang adil dan sempurna adalah sebagai tujuan dari negara. Sedangkan John Locke mengatakan bahwa negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia. Dan Machiavelli mengatakan bahwa perlu upaya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dengan adanya negara. Dengan demikian maka kalau kita merujuk kepada tujuan ideal penyelenggaraan negara dari para pemikir ya filsuf di zaman apa namanya klasik gitu kan itu tidak salah. Kalau tata kelola pemerintahan yang baik harus diupayakan sehingga organisasi tadi dibentuk tidak semata-mata karena untuk kepentingan kelompok saja, katakanlah untuk partai politik saja tidak, tapi untuk rakyat seperti yang diamanahkan oleh para filsuf di atas. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan menjadi penting. Nah, di Indonesia sendiri ya, tujuan negara itu banyak ya. Kalau kita perhatikan, Anda bisa merujuk pada
akhir alinea terakhir pembukaan Undang-Undang 145. Itu disebutkan bahwa tujuan dari negara Indonesia ya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah ruh tujuan negara Indonesia dibentuk sudah sangat jelas. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa di dalam undang-undang ya, program, anggaran baik di APBN maupun di APBD. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kemudian terkait dengan implementasi dari tujuan nasional seperti apa, sehingga nampak bagaimana relasi antara organisasi pemerintahan dengan tata kelola tadi ya. Jadi, tujuan nasional Indonesia diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan pembangunan nasional ada yang skala prioritas ya. Setiap pemerintahan kepresidenan pasti ada program-program yang berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing punya landasan atau dasarnya. Kemudian juga contoh lainnya adalah program pendidikan melalui beasiswa, melalui sekolah gratis, sekolah rakyat dan seterusnya. Kemudian juga ada program kesejahteraan masyarakat dengan misalnya pemberian modal atau pendidikan UMKM gitu kan. Seperti itu dan juga dimunculkannya atau adanya sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terpadu ya dengan prioritas pada pembangunan berkelanjutan. Saya kira terkait dengan perkembangan ilmu pemerintah sendiri bagaimana ya tentu saja di sini ya selalu berkembang ya karena yang namanya konsep ilmu pemerintahan ketika menghubungkan antara bagaimana organisasi pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan kan itu harus terus berkembang dinamis dan secara konstruktif untuk mencapai pada tadi perkembangan ilmu pemerintah yang dinamis, yang responsif terhadap tuntutan publik dan tuntutan global, kira-kira begitu. Nah, di dalam tata kelola pemerintahan, karena ini merupakan bagian dari ilmu pemerintahan, kita tahu bahwa tujuan ideal dari tata kelola pemerintahan adalah pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Maka di sini akan nampak bahwa perkembangan ilmu tata kelola pemerintahan bisa dilihat dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahannya, di mana ilmu tata kelola pemerintahan ini menekankan pada mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara baik dan terstruktur. Sementara hubungan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ini merupakan kolaborasi lintas sektoral ya di dalam mensukseskan, di dalam mencapai keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi tidak boleh di dalam tata kelola pemerintahan ada ego sektoral, ego bidang, nggak boleh. Semua harus berkontribusi gitu kan, berperanan. Dengan demikian, maka prinsip-prinsip good governance ya menjadi landasan utama bagi ilmu tata kelola pemerintahan. Jadi sederhananya adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan disebut sebagai tata kelola pemerintahan yang berhasil manakala prinsip-prinsip good governance sudah menjadi bagian keseharian di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu, teman-teman mahasiswa. Baik, sebagai kesimpulan dari saya pada kuliah kita bahwa organisasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Organisasi pemerintahan sebagai wadah, sementara tata kelola adalah proses bagaimana wadah itu bisa optimal berfungsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga fungsi utama di dalam tata pemerintahan. Ini hubungan dengan fungsi pemerintahan dilaksanakan dalam hal fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karenanya, agar ya tujuan ideal dari tata kelola pemerintahan yang baik bisa terwujud, maka perlu ada sinergitas dan keselarasan kira-kira dalam proses tata kelola pemerintahan.
khususnya di Indonesia dengan tujuan nasional dari negara. Gitu ya. Nah, kita nih mahasiswa dan saya sebagai akademisi ilmu pemerintahan tentu saja kita harus secara berkelanjutan untuk mendalami lebih lanjut agar mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait dengan ilmu pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, demikian saya kira kuliah dengan saya. Dan izin saya stop share dulu. Baik. Kemudian teman-teman mahasiswa, selanjutnya saya berharap Anda akan lebih optimal untuk belajar pada sesi ini, pada materi ini ya, sehingga bagi Anda, tentu saja tata kelola pemerintahan menjadi bagian yang perlu dikuasai sebagai kompetensi utama pada calon sarjana ilmu pemerintahan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dalam channel saya. Selamat siang.